Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin an-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya oleh kita karena saking banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukurinya, untuk tidak menggunakannya dalam kemaksiatan, sebaliknya menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca suratul Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم
yawmaidzin lakhabir. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-7. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Idza afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Wa innahu lan saktemene menungso ay wa innal insana tegese lan saktemene menungso li hubbil khairi maring demen bondo la syadid yakti banget demene. Al khairu utawi al khair huna ing dalem kene panggonan iku al malu benda, harta benda. Ai syadidul hubbi tegese banget demene lil mali maring bondo. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu ana ta ora weruh ai sapa al insanu menungso al mazkuru kang den sebut idza bu'thira ma fil qubur. Tatkalane ten bangkitaken ma apa ma barang fil quburi kang ana ing dalem kubur. Ai lamatan syakku tegese tatkalane sikar apa al kuburu kubur, terbelah apa al kuburu kubur, wa yakhruju lan metu sapa al amwatu pira-pira wong kang mati. Wa qad a'adahum lan teman-teman wis balekaken ing al insan sapa Allah Gusti Allah ahyaan halih wong kang urip yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memulai surah Al-Adiyat dengan sumpah, yaitu sumpah dengan makhluknya yang bernama kuda, kuda perang yang digunakan dalam perang fisabilillah. Kemudian materi sumpahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu sudah kita jelaskan tentang penafsirannya. Sekarang materi sumpah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan bahwasanya manusia itu lihubbil khairi lasyadid. Artinya sangat mencintai harta benda, sangat mencintai uang. Al khair dalam ayat ini artinya adalah al-mal, yaitu harta benda atau uang. Itu makna dari al-khair di sini. Bukan kebagusan, bukan kebaikan, tetapi yang dimaksud adalah al-mal. Jadi ini lanjutan dari sebelumnya. Al-insan dalam ayat sebelumnya, innal insana lirabbihi lakanud. Kemarin yang dimaksud adalah al-insan al-kafir, yaitu manusia yang kafir. Bahwa manusia yang kafir itu yang pertama mereka pada kufur terhadap nikmat Allah. Karena mereka menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa kehidupan, berupa kesehatan dan lainnya untuk kufur kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
Bahkan yang tertinggi yaitu berupa kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan itu Allah mengetahui hal itu, manusia itu juga tahu tentang hal itu. Nah, sekarang manusia ini manusia yang kafir, dan ada juga sebagian manusia yang dia muslim tetapi memiliki sifat sebagai orang kafir, yaitu sangat mencintai harta benda. Nah, sangat mencintai kekayaan, sangat cinta dengan uang. Dan ini masalah serius ya bagi manusia. Karena ketika seseorang itu mencintai harta benda itu berlebihan, maka akan menimbulkan hal-hal yang sangat buruk di belakangnya. Nah, akan menyebabkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena itu patut untuk diwaspadai. Nah, harta benda, kekayaan, uang ini patut untuk diwaspadai. Boleh kita kaya, tetapi jangan mencintai kekayaan, mencintai harta secara berlebihan. Kalau untuk nggak senang, mungkin bagi kita kebanyakan itu berat ya. Untuk nggak senang harta, nggak senang duit, bagi kebanyakan kita itu sulit. Kalau orang-orang soleh, mereka memang sama sekali nggak ada rasa cinta terhadap uang, terhadap harta benda. Bahkan mereka benci terhadap harta benda. Mereka yang sudah zahid, mereka yang tingkatannya itu orang yang zuhud, zahid. Orang yang zuhud itu orang yang hatinya tidak ada ta'alluq, artinya tidak ada kecintaan sama sekali terhadap harta benda yang dimilikinya. Itu. Dan orang-orang saleh itu dipastikan mereka zahidun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Orang yang zuhud terhadap dunia tidak selalu dia itu miskin. Bisa jadi dia adalah orang yang kaya. Para sahabat itu ada di antara mereka yang fuqara, ada di antara mereka yang mereka itu adalah aghnia, orang-orang kaya. Para nabi, mereka juga ada yang fuqara, mereka juga ada yang aghnia, orang-orang yang kaya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang zuhud. Nabi Isa alaihissalam itu contoh seorang nabi yang beliau fakir, beliau nggak punya rumah, beliau menginap di tempat di mana malam itu beliau berada karena beliau nggak memiliki rumah. Beliau juga berpakaian dengan pakaian yang yang sangat sederhana, yang dibuat dari kulit binatang. Itu Nabi Isa alaihissalam, zahid. Nabi Sulaiman alaihissalam juga orang yang zahid. Beliau orang yang kaya raya, bahkan beliau raja yang menguasai bumi ini pada zamannya. Bukan hanya beliau menguasai manusia, tetapi juga jin. Jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, bekerja untuk mengeruk harta kekayaan yang ada di dalam bumi, di lautan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Betapa Nabi Sulaiman itu orang yang sangat kaya raya. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak cinta dunia. Buktinya beliau setiap hari memberikan makan kepada rakyatnya dengan makanan-makanan yang layak, makanan yang enak. Tetapi Nabi Sulaiman sendiri, untuk beliau sendiri itu makan makanan yang paling tidak enak. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam yang menunjukkan kezuhudannya.
Di kalangan para sahabat ada Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau bukan orang kaya. Nah, beliau bukan orang yang kaya, tetapi beliau juga zahid. Nah, tidak ada rasa cinta terhadap dunia. Di sisi lain ada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, yang mereka itu sangat kaya raya. Tetapi Sayyiduna Abu Bakar hartanya semuanya diberikan untuk kepentingan dakwah Islam tanpa tersisa. Semuanya karena nggak ada cinta terhadap dunia, sehingga semuanya diberikan untuk kepentingan dakwah Islam. Sayyidina Utsman bin Affan separuh dari hartanya diberikan untuk kepentingan dakwah Islam. Ini adalah contoh kezuhudan itu membawa kebaikan. Kezuhudan membawa kebaikan. Para aulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau orang yang paling zuhud di kalangan para nabi. Beliau yang paling zuhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki harta, tetapi hartanya semuanya dibagikan. Setiap orang yang minta dikasih, setiap orang yang minta dikasih. Hari ini punya harta, semuanya dibagikan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga istri-istri Nabi, semuanya zahidah, nggak ada yang cinta terhadap dunia. Seperti yang sudah kita ceritakan, Nabi memberikan nafkah kepada istrinya itu untuk 1 tahun. Misalnya ini diberi nafkah sekarang cukup untuk 1 tahun. Tetapi oleh istrinya hartanya disodakohkan, dibagi-bagikan, disodakohkan. Apa yang diberikan Nabi itu disodakohkan, sementara mereka kemudian hidup sangat sederhana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zuhud ini adalah salah satu pintu kebaikan. Salah satu langkah awal menuju derajat yang tinggi indallah, kewalian, itu harus zuhud. Kalau tidak zuhud, maka seseorang nggak akan bisa meraih derajat yang tinggi indallah. Kenapa? Karena cinta dunia itu akan menghalangi seseorang dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ayat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Orang-orang kafir itu sangat cinta terhadap dunia, sangat cinta terhadap harta benda, sehingga itu menghalangi mereka untuk beriman, menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang kalau terlalu cinta terhadap uang, maka dia akan menjadi orang yang bakhil. Dia akan menjadi orang yang bakhil. Itu hampir dipastikan. Kalau seseorang terlalu cinta dengan uang yang dimilikinya, diperintahkan untuk membayar zakat, dia nggak akan mau mengeluarkan zakat. Diperintahkan untuk berinfak untuk kepentingan dakwah Islam, dia nggak akan mau untuk melakukannya. Diperintahkan untuk memberikan makan kepada fakir miskin, dia nggak akan mau melakukannya. Kenapa? Dia sangat mencintai hartanya. Kalau diberikan kepada orang lain, jadinya dia nggak punya. dalam pemikiran mereka, sehingga orang yang sangat mencintai harta benda itu akan cenderung tidak menjalankan kepada istrinya. Bisa jadi dia tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena saking cintanya terhadap dunia. Pertama, dia tidak menjalankan kewajibannya yang berkaitan dengan uang, yang berkaitan dengan
mencintai dunia, apalagi mencintai dunianya terlalu. Ini dikatakan terlalu, la syadid. Betul, keterlaluan cinta dunianya itu keterlaluan. Mungkin kita semua kebanyakan juga cinta dunia. Tapi jangan keterlaluan lah. Biasa-biasa saja. Kalau perlu kita mencontoh, bukan kalau perlu, seharusnya kita mencontoh para nabi, mencontoh orang-orang saleh dalam menghadapi harta benda yang ada. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dia meninggalkan majelis ilmu demi untuk bisa meraih harta benda. Sebagian tidak mau lagi belajar. Alasannya untuk bekerja, cari uang dan seterusnya. Dengan alasan sibuk bekerja, mengumpulkan harta, sebagian orang dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka sebagian ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Kalau orang sudah cinta dunia, maka kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan dia akan lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan merembet pada hal-hal yang lainnya. Pada hal-hal yang lainnya yang itu berkaitan dengan harta benda. Bahkan seseorang bisa meraih kekuasaan, dia meraih jabatan dengan berbagai macam cara yang tidak dihalalkan. Karena demi nanti kalau dia meraih jabatan tertentu, dia bisa mendapatkan harta kekayaan. Hadirin rahimakumullah. Ujung-ujungnya adalah itu, harta, benda, kekayaan. Itu menjadi permasalahan utama apabila seseorang itu keterlaluan di dalam mencintainya, dalam menyukainya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ingat, agar kita bisa menghilangkan hubbud dunya, ingat bahwa kita nanti itu akan mati. Dan nanti akan kita dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kalau kita mati, maka harta benda itu tidak akan kita bawa. Harta benda yang kita miliki, rumah mewah yang kita miliki, atau mobil mewah yang kita miliki, uang 1 triliunan yang kita miliki, begitu seseorang itu mati, itu semuanya nggak akan dibawa ke dalam kubur dan tidak akan bermanfaat untuk dia. Kalaupun dibawa ke dalam kubur misalnya, ya nggak akan bisa manfaat, dia akan membusuk tanpa bisa dimanfaatkan untuk dia dan nggak akan bisa menghalang-halangi dia dari azab kubur jika dia mendapatkan azab kubur. Kan harta benda yang dia simpan, harta benda yang dia makan, itu semuanya akan hilang, tidak akan memberikan manfaat kepada dia nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya di dunia ini kita hanya membutuhkan harta secukupnya saja. Nah, tidak lebih dari itu. Kita pakaian, sebanyak apapun kita memiliki pakaian, hanya satu yang bisa kita pakai. Meskipun kamu di lemari yang perempuan, bajunya tumpuk-tumpuk sampai 1 lemari nggak cukup. Tetapi yang kamu pakai cuma 1, ya kan? Bukan seluruhnya kamu pakai, bukan 2, bukan 3. Kalau kamu pakai 2 malah aneh. Ini kok pakai baju tumpuk-tumpuk, malah jelek, ya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, pakaian yang kita miliki hanya 1 yang kita pakai. Kalaupun kita memiliki kendaraan, mobil misalnya lebih dari 1, juga cuma 1 yang kita kendarai.
Kalaupun kita misalnya memiliki makanan yang sangat banyak, cuman 1 piring yang kita makan, tidak lebih dari itu. Nggak akan mampu perut kita untuk memakan seluruhnya. Artinya sebenarnya kita ini cukup dengan harta yang sedikit, tidak membutuhkan yang berlebih-lebih. Dan apabila kita memiliki yang berlebih-lebih, maka itu sebenarnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menggunakan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat. Mencontoh Nabi, meskipun itu sulit. Kalau mencontoh Nabi sangat sulit. Nabi punya harta langsung dibagikan, nggak tersisa. Besok dapat harta lagi dibagikan kepada orang-orang, kepada semua yang membutuhkan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu kita simpan. Bahkan sebagian ada yang nabung untuk hari tua. Dia sudah nabung. Katanya menabung pangkal kaya atau gimana? Atau hemat ya yang pangkal kaya. Katanya seperti itu. Nah, kalau dalam Islam kita tidak diajarkan untuk menabung. Jadi di dalam Islam kita tidak diajarkan untuk menabung masa tua. Menabung kita ya untuk bangun pesantren. Nabung kita, uang itu kita gunakan untuk membangun masjid. Uang itu kita gunakan untuk membantu fakir miskin. Itu yang namanya nabung. Nabung untuk akhirat. Nah, itu nabung yang betul-betul kita nanti akan memanennya. Tapi kalau menabung untuk hari tua, belum tentu kita akan untuk mendapatkannya. Bisa jadi di tengah-tengah nabung kita sudah mati. Kemudian hasil tabungan yang sudah kita kumpulkan dibuat rebutan sama ahli waris. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang menabung, yang diajarkan di dalam Islam, menabung untuk akhirat. Caranya dikeluarkan, diberikan untuk untuk berinfak, untuk berwakaf, untuk bersedekah. Itu namanya menabung untuk akhirat, karena itu yang nanti akan kita lihat nanti di akhirat, hasilnya akan kita nikmati hasilnya di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti akan mati dan kita nanti akan dibangkitkan dari dalam kubur. Allah akan menghidupkan kita kembali nanti di akhirat. Dan harta benda yang kita kumpulkan di dunia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Apakah seseorang yang kaya raya nanti di dalam kubur itu bisa nyokok malaikat munkar dan nakir untuk tidak mengazabnya? Nggak bisa. Kalau di dunia ini memang terkadang harta itu bisa mengubah pikiran orang. Kalau seseorang misalnya dia kena kasus hukum, tapi dia punya duit yang banyak sekali, hakimnya bisa disuap dan bisa berubah pikiran, bisa dirubah. Hukum keputusan hakim bisa dirubah karena duit yang dia terima. Itu di dunia. Tetapi di alam kubur nggak bisa. Nanti di akhirat nggak bisa. Bahkan hartanya pun nggak dibawa ke kuburan. Dibawa pun nggak bisa untuk menyuap malaikat azab. Nanti di akhirat juga nggak bisa. Harta benda yang dimilikinya sudah dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Kalau seandainya bisa dibawa ke sana pun tidak akan bisa bermanfaat. Di akhirat itu layan fa'al mal. Harta benda tidak akan bisa memberikan manfaat bagi seseorang. Kecuali harta benda yang dulu sudah dia nafkahkan di jalan Allah. Harta benda yang sudah digunakan untuk ketaatan ketika di dunia, itu yang bisa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu jangan keterlaluan lah. Mencintai harta, mencintai uang, itu jangan keterlaluan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan, hilangkan
rasa cinta terhadap dunia. Nah, boleh kita punya harta tetapi jangan dicintai. Jangan dicintai. Biarkan dia ada di tangan tetapi jangan ada di dalam hati. Nah, kalau nggak ada di dalam hati, hanya ada di tangan, ya mudah saja. Mau memberikannya ke orang itu mudah. Tapi kalau sudah harta itu ada di dalam hati, maka meskipun banyak harta yang dimilikinya, dia akan merasa berat untuk menggunakannya, mentasarrufkannya dalam ketaatan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tidak melarang kaya, tetapi melarang untuk mencintai dunia secara berlebihan. Nah, nanti yang kaya tiba-tiba kalau gitu saya jadi miskin aja, miskin. Enggak. Nah, yang kaya teruskan, tetapi jangan dicintai dunia itu berlebihan. Yang miskin ya tetap qanaah dengan bukan istiqomah, tapi tetap qanaah dengan kondisi yang dia ada, menerima rizki yang telah Allah berikan kepada dia. Karena hidup dunia ini sebenarnya nggak membutuhkan banyak biaya. Nah, hidup di dunia ini tidak butuh banyak biaya seperti yang tadi kita ceritakan. Punya baju satu, baju dua sudah cukup. Punya rumah sederhana yang penting bisa untuk digunakan istirahat, seseorang sudah bisa hidup. Kita melihat orang yang hidup di rumah yang mewah, mereka bisa tidur. Orang yang hidup di gubuk kecil yang jelek juga bisa tidur. Artinya untuk hidup nyaman di dunia ini sebenarnya tidak membutuhkan harta benda yang sangat banyak. Kalau kita tanya orang-orang kampung yang miskin hidup di rumah yang jelek, kita tanya mereka tidurnya juga pulas sekali, padahal rumahnya jelek. Tapi kalau tidurnya sampai ngorok-ngorok juga. Nah, saking pulasnya, saking nikmatnya dia tidur. Jadi sebenarnya itu hanya sesuatu hal yang didorong, keinginan seseorang itu oleh hawa nafsu seseorang untuk mendapatkan kenikmatan dunia, yang padahal kenikmatan dunia pun itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikannya tidak pada harta benda dan kekayaan. Terkadang seseorang tidur di spring bed yang tinggi tapi dia nggak bisa tidur. Coba orang miskin suruh tidur di spring bed yang mewah, dia akan bingung, nggak bisa tidur karena nggak nyaman menurut dia, karena nggak biasa. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa hussila ma fis sudur. Aibuyina tegese den jelasaken, wa ufriza lan den pisahaken apa ma barang fil qulubi kang ana ing dalem pira-pira ati, nyatane minal kufri saking kekufuran, wal imani lan iman. Wa qila lan den ucapaken muyizaten pisahaken apa ma barang fiha kang ana ing dalem al qulub minal khairi saking kebagusan, wasyarri lan perkara kang ala. Wa qala lan wasdawu sapa Abu Sulaiman ad-Dimashqiyu, al makna utai maknane law alima lamun ngawruhi sapa al insanu menungso al kafiru kang kafir ma ing perkara lahu kang iku ketwe insan fi dzalikal yaumi ing dalem mangkono-mangkono dina la zahida yakti zuhud sapa al insan fil kufri ing dalem kufur tarakahu tegese ninggalaken kekufuran, wa badaralan enggal-enggal utawa enggal-enggal sapa al insan ilal islami maring Islam. Wa hussila ma fis sudur. Jadi orang-orang nanti pada hari kiamat, jadi orang-orang kafir
Atau begini, ya, apa kita mengikuti perkataan yang Abu Sulaiman itu yang merupakan kesimpulan makna dari ayat ini. Apabila orang yang kafir itu mengetahui apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, maka pasti mereka akan meninggalkan kekufurannya dan bersegera untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau mereka itu tahu bahwa nanti manusia setelah kematiannya itu akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Dan manusia di sana akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Jika kebaikan dia akan mendapatkan pahala, jika keburukan dia akan mendapatkan azab. Nah, jika orang tahu tentang hal itu, maka pasti dia akan meninggalkan kekufurannya dan dia akan bersegera untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena di situ keselamatan itu ada di situ. Seseorang juga akan menghentikan kecintaannya terhadap dunia yang menjadikan dia tetap dalam kekufuran itu. Jadi karena dia menjadi penghalang, kecintaan hubbud dunia ini menjadi penghalang seseorang dari beriman kepada Allah. Hubbud dunia itu juga menjadi penghalang seseorang dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang tahu tentang nanti apa yang akan terjadi pada hari kiamat, maka seseorang dia akan menghilangkan hubbud dunianya, meninggalkan kekufurannya, dan dia segera masuk ke dalam agama Islam untuk meraih keselamatan. Nah, tetapi sayangnya mereka itu tidak beriman terhadap adanya hari kiamat. Mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka itu kan mengira kehidupan ini hanya di dunia saja. Mereka yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kebanyakan di antara mereka itu menganggap bahwa kehidupan itu hanya di dunia. Karena itu mereka berfoya-foya di dunia ini. Mereka bersenang-senang di dunia ini. Mereka mengumpulkan harta untuk kepentingan kehidupan dia di dunia ini. Kenapa? Karena menganggap bahwa kehidupan itu ya terbatas hanya di dunia. Mereka tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Itu yang menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah sehingga kemudian tertutup pintu bagi mereka untuk meninggalkan kekufuran dan masuk Islam, tertutup bagi mereka untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Karena memang secara zahir, kalau orang itu memberikan harta untuk kepentingan agama misalnya, untuk bersedekah, untuk berinfak, secara zahir itu kan berkurang. Secara zahir itu berkurang. Kalau misalnya saya punya duit 1 juta, kemudian saya infakkan 500.000, kan tinggal 500. Secara zahir uang saya itu berkurang. Itu zahirnya begitu. Dan itu yang difikirkan oleh orang-orang kafir dan sebagian orang Islam yang sangat cinta dunia. Mikirnya begitu. Nah, tetapi bagi mereka yang berpikir tentang akhirat, mereka yang beriman tentang adanya akhirat, beriman tentang adanya hari kiamat, maka tidak seperti itu. Dia akan berpikir bahwa apa yang dia ambil untuk kepentingan, untuk berinfak untuk kepentingan dakwah Islam, untuk bersedekah, justru itu yang dia tabung untuk kepentingan dia di akhirat yang abadi. Karena itu semestinya persentase yang dikeluarkan untuk ketaatan itu lebih banyak dari apa yang dia butuhkan di dunia ini.
Karena seperti yang tadi kita sampaikan, kebutuhan kita terhadap harta di dunia ini tidak banyak. Tetapi kebutuhan kita terhadap harta nanti di akhirat itu lebih banyak. Dengan pengertian harta itu jika kita semakin banyak yang kita infakkan, semakin banyak pahala kita di akhirat, maka semakin menjadikan kita senang nanti di akhirat yang abadi. Kebutuhannya lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita di dunia ini. Seperti yang tadi sudah kita ceritakan. Kalau seandainya kita hanya punya baju satu misalnya, punya pakaian satu pasang saja, kemudian kita punya rumah seadanya, kemudian kita makan ya seadanya, secukupnya saja, itu saja kita sudah bisa hidup di dunia ini dan bisa senang di dunia ini. Karena kesenangan itu bukan terletak pada harta benda, tetapi dalam hati. Kesenangan itu kan, kebahagiaan itu kan rasa yang ada di dalam hati, bukan sesuatu yang nampak pada fisik. Betapa kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada harta, niscaya orang-orang yang kaya itu bahagia semua. Nyatanya banyak orang kaya yang nggak bahagia. Kalau nggak percaya, kalian tanya orang kaya itu, bahagia nggak mereka hidupnya? Terlihat oleh kita bahagia, kemana-mana naik mobil mewah, ke rumah makan yang mewah, kayaknya bahagia. Coba ditanya, bahagia apa enggak? Banyak di antara mereka yang mengeluh tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena banyak hal. Kebahagiaan ada dalam hati yang itu Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kebahagiaan itu ada pada harta benda, niscaya orang-orang miskin itu mereka nggak ada yang bahagia. Tapi nyatanya banyak juga orang miskin yang mereka bahagia. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita mengukur kebahagiaan itu dari harta benda, kemudian seseorang berburu untuk meraih harta benda ini, maka niscaya akan kecewa di belakang. Karena kebahagiaan itu tidak akan kunjung bisa didapatkan. Hadirin rahimakumullah. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya ada pada ketakwaan, ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang taat kepada Allah, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia akan merasakan kebahagiaan di dunia. Lebih-lebih nanti dia juga akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. La khabir ay la alimun. Inna rabbahum sak temene pangerane al-insan bihim kelawan al-insan yauma idzin ing dalem mangkono-mangkono dina la khabir yakti ngaweruhi sapa rabbahum. Ala adimun yakti ngaweruhi sapa rabbahum fayujazihim nuli bales sapa Allah ing al-insan ala kufrihim ing atase kekufurane al-insan al-kafir. Fa in qila mongko lamun ten ucapaken alaisallahu anata ora ana utawi Allah iku khabiran ngaweruhi bihim kelawan al-insan fi kulli hal ing dalam saben-saben kahanan falima khussa mongko krana apa khussaten khususaken apa zalikal yaumu mangkono dina atau falima khussa mongko krana apa khussaten khususaken oleh ngaweruhi zalikal yauma ing dalam mangkono dina fal jawabu mongko utahi jawabane annal makna saat temene maknane annahu saat temene Allah iku yujazihim balas sapa Allah ing al-insan al-kafir ala af'alihim
ing atase pira-pira panggawene al-insan al-kafir yauma idzin ing dalem mangkono-mangkono dina. Wa hadza lan utawi iki iku tahdidun ancaman lil kufari maring pira-pira wong kafir. Li annal khaliqa karena sak temene al khaliq Allah pencipta iku la yakhfa ora samar alaihi ing atase al khaliq apa syai'un suwiji-wiji. Wala abdulan utai kawula iku yujaza den bales sapa al abad bi amalihi kelawan amale al abad zalikal yauma ing dalem mangkono dino. Hadirin rahimakumullah. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu terhadap orang-orang kafir itu Allah mengetahui. Nah, ini sebenarnya bahwa Allah itu mengetahui itu sesuatu hal yang pasti. Ini di sini maksudnya bukan sekedar mengetahuinya. Nah, poinnya itu bukan pada mengetahuinya. Kenapa? Karena kalau mengetahui maka Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Allah bukan hanya mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, tetapi juga Allah mengetahui segala sesuatu. Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada sesuatu pun yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah. Baik yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di langit. Enggak ada yang enggak diketahui oleh Allah. Semuanya Allah mengetahuinya. Itu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lalu apa maksud ayat sesungguhnya Tuhan mereka itu mengetahui apa yang mereka lakukan? Maksudnya Allah itu akan membalas mereka. Itu poinnya ada di situ. Nah, poinnya ada di situ. Allah itu akan membalas kekufuran mereka dengan azab. Itu maksud dari bahwa Allah itu mengetahui. Nah, itu maknanya. Nah, pendekatannya kalau misalnya ada anak santri, misalnya dia melanggar peraturan. Nah, dia melanggar peraturan. Kemudian dibilang misalnya. Kemudian dia bilang kepada si A, misalnya santrinya namanya si A. Kemudian si B bilang kepada si A, si A, Ustadz tahu loh apa yang kamu lakukan. Apa maksudnya Ustadz tahu apa yang kamu lakukan? Nah, dia memahami bahwa dia akan mendapatkan hukuman. Itu yang dipahami. Bukan sekedar tahu ya nggak apa-apa. Kalau tahu nggak apa-apa, ini maksudnya setelah tahu itu gimana gitu loh. Nah, setelah tahu akibatnya bagaimana? Ketika di sini dikatakan oh Allah itu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah akan membalas perbuatan kufur mereka dengan azab nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita sampaikan kepada kalian, awas kalian jangan berbuat, misalnya kita jangan berbuat jangan berbuat maksiat kapanpun dan dimanapun, karena Allah itu tahu. Maksudnya apa? Hati-hati, karena Allah tahu, maka setiap perbuatan yang kita lakukan dimanapun itu kita lakukan akan ada balasan azabnya. Maka jangan dilakukan. Jadi di sini tidak berhenti pada taunya. Makanya di sini dipertanyakan kenapa di sini kok dikhususkan untuk ini. Nah, maka jawabannya bahwa makna Allah mengetahui itu artinya bahwa Allah itu akan membalas mereka orang-orang kafir nanti pada hari kiamat dengan azab. Nah, itu maknanya, bukan sekedar memberitahukan bahwa Allah itu mengetahui terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir.
pengkhususan ini adalah dalam rangka tahdid, dalam rangka untuk memberikan peringatan keras kepada orang kafir atas kekufuran mereka, agar mereka berhenti untuk melakukan kekufuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka lakukan, dan Allah akan membalas perbuatan yang mereka lakukan nanti di akhirat. Itu makna dari ayat ini. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Kita juga hendaknya selalu menghadirkan keyakinan itu. Keyakinan bahwa Allah itu mengetahui kita. Al-ihsan seperti yang dijelaskan di dalam hadis Jibril itu kan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu apabila seseorang itu beribadah seakan-akan dia melihat Allah, saking yakinnya, saking kuatnya keyakinan dia. Apabila itu tidak ada, maka dia meyakini keyakinan itu, maka dia meyakini bahwa Allah itu melihat dia. Ketika seseorang beribadah, kemudian dia merasa bahwa Allah itu melihatnya, maka dia akan beribadah sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya. Maka perasaan bahwa Allah melihat kita, Allah mengetahui apapun yang kita lakukan itu penting. Itu sangat penting sekali untuk kebaikan kita. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui semua yang kita lakukan, itu sudah pasti. Dan itu sudah menjadi keyakinan kita. Sudah menjadi keyakinan kita. Tapi merasa bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan, itu tidak ada pada diri setiap kita. Paham ya? Merasanya itu loh. Kalau kita meyakini Allah itu mengetahui terhadap semua yang kita lakukan, maka itu sudah jadi keyakinan kita. Allah tahu, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tapi meskipun demikian, ternyata banyak di antara kita itu enggak merasa kalau Allah mengetahui apapun yang dia lakukan. Nah, menghadirkan rasa dalam hati bahwa Allah itu mengetahui setiap yang dia lakukan, itu sangat penting karena akan menjadi rem bagi seseorang dalam melakukan keburukan. Kalau setiap orang misalnya dia di tempat, dia ingin melakukan maksiat, kemudian muncul dalam hati, Allah melihat saya, Allah mengetahui apa yang akan aku lakukan, maka dia nggak jadi melakukannya. Ketika dia misalnya mau bersedekah, dia punya uang 1 juta, asalnya mau bersedekah 100.000, terus dia, Allah tahu apa yang aku lakukan, saya tambahin aja lah, Allah kan tahu nanti akan dibalas dengan lebih banyak. Dia rasa bahwa Allah itu mengetahui apa yang dia lakukan, itu menjadikan seseorang bisa naik pada derajat ihsan. Dia berbuat baik itu bukan pas-pasan, tetapi dia akan menambah kebaikan. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah ditambahkan. Bukan hanya misalnya tadi yang asalnya mau 100.000 bisa menjadi 200. Sekarang dia merasa, semuanya 1 juta kasihkan semuanya. Kenapa? Dia tahu Allah mengetahui, dia merasa itu dan dia yakin Allah akan membalasnya. Nah, maka orang akan naik derajatnya pada derajat al-ihsan ini. Kalau dalam sehari-hari, dalam hatinya ada rasa bahwa Allah itu mengetahui setiap perbuatan yang dilakukannya. Tapi kalau enggak, kalau seseorang tahu, kalau dia tahu Allah melihat, Allah Maha mengetahui, tapi enggak ada rasa itu, enggak ada perasaan itu, maka seseorang berbuat maksiat semaunya, seseorang berat untuk melakukan ketaatan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat.
Kita telah selesai penafsiran surah Al-Adiyat dan masuk pada surah Al-Qari'ah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat.